Baik, kita lanjutkan kembali soal yang nomor 16. Bentuknya ada parabola dalam bentuk persamaan jabaran kuadrat. Kemudian yang ditanya adalah panjang lotus rectum. Nah, sebenarnya kalau cara yang pertama, cara langsung, ini dapat kita tentukan panjang lotus rectumnya adalah, ini kita buat lotus rectum, kita singkat, ini sama dengan mutlak dari koefisien dari variabel yang berpangkat 1. Ya, mutlak daripada koefisien variabel yang tidak berpangkat 2, yaitu X. Koefisiennya adalah minus 8. Nah, kita mutlakkan, jawabnya adalah 8. Ya. Nah, jadi kalau ditanya lotus rectum dari sini, kita perhatikan variabelnya yang tidak berpangkat 2, X. Ya kan? Nah, koefisiennya itu kita mutlakkan. Nah, atau kalau kita hitung cara yang kedua, nah berarti ini harus terlebih dahulu kita ubah ke bentuk persamaan kuadrat sempurna, yaitu y kuadrat dikurang 6y, kemudian dikurang 8x ditambah 1, ini sama dengan 0. Ini kita ubah menjadi y dikurang 3 kuadrat, ya kan? Jadi langsung kita bagi 2, kemudian dikurang dengan 3 kuadrat, 9. Kenapa dikurang 9? Karena kalau ini kita selesaikan, hasilnya adalah y kuadrat dikurang 6y tambah 9. Nah, tadi dari bentuk di sini ini tidak ada tambah 9-nya, sehingga kita hilangkan, kita inverse, kurang 9. Nah, kemudian dikurang 8x ditambah 1, ini sama dengan 0. Kemudian kita pindah ruas, y dikurang 3 kuadrat. Ini sama dengan negatif 8x, kita pindah menjadi 8x. Kemudian ini minus 8 juga pindah menjadi positif 8, atau y dikurang 3 kuadrat, ini sama dengan 8 yang kita keluarkan, ini adalah x tambah 1. Nah, jadi dari parabola ini puncaknya negatif 1,3, lotus rectumnya, nah ini langsung lotus rectum dari bentuk umum adalah mutlak dari 4p, ini bentuk umumnya 4p, nah berarti 8 ya. Nah, cara satu dengan cara dua, cara satu langsung saja. Nah, cara yang kedua kita buktikan, jawabnya sama. Nah, kemudian yang berikut nomor 17. Nah, soal yang nomor 17, diketahui parabola dan ada garis G. Nah, di sini ada diketahui parabola. Ini bentuknya adalah y kuadrat sama dengan 2x. Y kuadrat dikurang 2x sama dengan 0, atau y kuadrat sama dengan 2x. Nah, kemudian ada garis G. Ada disebut garis G, yaitu persamaannya y dikurang x dikurang 4, ini sama dengan 0 ya. Nah, tempat kedudukan tengah-tengah semua tali busur yang sejajar dengan garis G ya. Jadi kalau seperti ini pertanyaannya, yang ditanya adalah tempat kedudukan tengah-tengah semua tali busur yang sejajar dengan garis G. Berarti kalau kita gambar sketsanya, parabola ini terbuka ke kanan. Ya, kita misalkan kira-kira seperti ini parabolanya. Kemudian tali busur ini banyak sekali, bisa kita buat. Ya, kita misalkan seperti ini. Nah, ini tali busur yang kedua, ya kan? Nah, ini tali busur yang ketiga, banyak sekali yang kita buat. Kemudian dia sejajar dengan garis ini. Garis ini kita misalkan gambarnya di luar tadi, bentuknya seperti ini, atau mungkin di luar seperti ini, ya kan? Jadi garis ini semuanya sejajar. Nah, garis ini sejajar dengan garis yang pertama diketahui dari soal. Nah, kemudian yang ditanya, tentukanlah persamaan garis dari pertengahan masing-masing tali busur ini. Nah, misalkan seperti ini, ya kan? Jadi garisnya kita misalkan seperti ini, inilah yang ditanya. Nah, sekarang rumusnya ini bisa langsung saja. Oke, untuk mencari persamaan garisnya, rumusnya adalah y sama dengan 2p per m ya, 2p per m. Nah, jadi dari bentuk umumnya tentunya kita cari terlebih dahulu p sama dengan, atau dari bentuk umumnya 4p ya, ini 4p ini sama dengan 2 ya, 4p sama dengan 2, kita peroleh nilai p nya sama dengan 2/4 atau setengah. Nah, kemudian dari persamaan garis, gradien itu adalah langsung negatif
koefisien X per koefisien Y dari persamaan garis yang seperti ini. Berarti gradiennya adalah negatif koefisien X, berarti negatif 1. Bagi koefisien Y 1, berarti gradiennya adalah 1. Nah, sehingga persamaan garis yang ditanya ini sama dengan 2P per M. 2 kali P, 2 kali setengah, 1. Ya. Atau kita buat di bawah 2P per M. Ya. Nah, berarti Y sama dengan P-nya tadi setengah dikali 2 berarti 1. Kemudian M-nya tadi 1 berarti Y sama dengan 1. Inilah persamaan garis yang melalui titik tengah daripada masing-masing tali busur tersebut. Oke, kita lanjut lagi dengan yang nomor 18. Soal nomor 18, diketahui parabola dan garis melalui titik fokus sejajar dengan garis Y sama dengan X. Nah, di sini saya buatkan parabolanya terlebih dahulu. Y kuadrat dikurang 6Y, kemudian dikurang 16X, ditambah 25. Ditambah 25 ini sama dengan 0. Nah, dan garis G melalui titik fokus yang sejajar dengan garis Y sama dengan X. Memotong parabola di P dan Q, panjang ruas garis P dan Q yang ditanya. Nah, jadi kalau parabola ini kita tentukan bentuk umum daripada parabolanya, berarti ubah ke dalam bentuk persamaan kuadrat sempurna, berarti Y dikurang 3 kuadrat, dikurang langsung 3 kuadrat, 9, dikurang 16X ditambah 25, ini sama dengan 0. Berarti Y dikurang 3 kuadrat ini sama dengan 16X, ini negatif 16 karena ini adalah 16 pindah jadi negatif 16, atau Y dikurang 3 kuadrat ini sama dengan 16 buka kurung X dikurang 1, ya. Nah, sehingga dari sini kita peroleh koordinat puncaknya. Koordinat puncak ini adalah A, B, rumusnya adalah 1,3. Nah, kemudian bisa kita tentukan nilai 4P ini sama dengan 16. Maka P-nya sama dengan 4. Ya, P-nya sama dengan 4. Nah, kemudian yang berikut, kalau kita misalkan fokusnya, cari dulu fokusnya. Koordinat fokus berarti perhatikan parabola ini terbuka ke kanan ya. Parabolanya kalau terbuka ke kanan seperti ini berarti fokusnya ada di dalam, bergeser sejauh P ke dalam parabola ke kanan. Ini yang namanya koordinat fokus. Nah, kemudian ini puncak. Nah, bergeser sejauh P. Nah, berarti koordinat puncaknya 1,3, maka bergeser ke kanan 1 ditambah P 4, Y-nya tetap. Nah, berarti ini koordinat fokusnya adalah 5,3. Oke. Nah, koordinat fokus setelah kita peroleh, kemudian kita cari persamaan garis yang melalui koordinat fokus ini tadi. Ya, kalau kita misalkan seperti ini, ya kan, persamaan garis yang melalui koordinat fokus yaitu garis, kita misalkan namanya garis H ya. Kita misalkan namanya garis H. Garis H ini melalui fokus koordinatnya adalah 5,3. Kemudian garis H sejajar dengan garis Q, yaitu Y sama dengan X. Berarti dari sini gradien garis H ini sama dengan 1. Maka persamaan garis H-nya ini adalah Y dikurang Y1, ini sama dengan M dikali X dikurang X1. Nah, berarti ini persamaan garisnya langsung Y sama dengan X dikurang 5 ditambah 3, berarti dikurang 2. Ini adalah salah satu garis yang melalui titik fokus ya. Nah, kemudian apabila parabola ini tadi, ini kita panjangkan, kita misalkan seperti ini dia terus. Nah, kemudian garis yang melalui fokus tadi memotong di titik P dan Q, disebutkan di soal di titik P dan Q. Nah, panjang ruas garis ini tentunya kita peroleh nanti terlebih dahulu. Garis yang melalui fokus ini kita substitusi ke parabola ya, kita masukkan ke parabola. Nah, jadi
Y-nya adalah X tambah 2, kita masukkan ke parabola, hasilnya menjadi X dikurang 2 kuadrat, dikurang 6 dikali X dikurang 2, kemudian dikurang 16X, ya. Kita lanjutkan, tambah 25, ini sama dengan 0. Kita kuadratkan lagi, X kuadrat dikurang 4X, ditambah 4, dikurang 6X, dikurang 12, dikurang 16X, tambah 25, sama dengan 0. Nah, sekarang ini kita lihat X kuadrat, X-nya ada negatif 4, negatif 6, negatif 16, berarti negatif 26. Negatif 26X, konstantanya 4 dikurang 12, negatif 8, ditambah 25, berarti 25 dikurang 8, 17, ya. Ini sama dengan 0. Nah, setelah dapat persamaan parabola ini, yaitu setelah kita masukkan garis ke parabola, maka panjang PQ ini rumusnya adalah X1 tambah X2 dari parabola yang baru, ya. Kemudian ditambah dengan 2P dikurang 2A. Nah, berarti X1 tambah X2 adalah min B per A. Berarti jawabnya 26. Tambah 2 kali P. Dari persamaan parabola, P-nya tadi udah kita peroleh 4. Dikali 2, 8. Dikurang 2 kali A. A-nya adalah 1. Dikurang 2. Berarti hasilnya adalah, ini dikurangkan 6. Berarti jawabnya 32. Jawabnya adalah yang B. Oke. Kita lanjut pada video yang berikutnya.